Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat kita, perikop kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Akan tetapi saya akan membacakan di ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini tentu menjadi perikop yang sangat familiar di telinga kita, sangat akrab di telinga kita. Karena memang ini adalah hukum kasih yang diberikan oleh Yesus kepada umatnya dan dibacakan atau kita dengar dalam setiap peribadatan kita di gereja atau peribadatan bersama-sama di tengah keluarga. Kasih atau hukum kasih ini menjadi bagian yang selalu diulang karena dengan mengulang apa yang menjadi bagian yang perlu kita lakukan, maka ini akan kita ingat. Dan ketika kita ingat, maka kita berusaha untuk mau menghayati dan melakukannya. Maka mengapa ayat ini selalu diulang dalam kehidupan bergereja bersama. Dan tentu ini menjadi bagian yang menarik karena kasih menjadi bagian yang penting dalam kehidupan umat Kristiani. Kasih menjadi nilai yang selalu dipegang dan didorongkan kepada kita untuk melakukannya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Maka ini yang menjadi pegangan kita, bahwa yang paling pertama adalah bagaimana kita mau mengasihi Tuhan Kristus, Tuhan Allah kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengasihi Kristus, mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Maka dalam ayat ini juga disebutkan. Yang kedua adalah bagaimana kita mau mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus adalah ketika kita mau mengasihi sesama sebagaimana diri kita sendiri. Ini yang menjadi bagian menarik. Yang menjadi bagian penting adalah Bapak Ibu, seringkali ayat ini menjadi landasan kita untuk mengasihi orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Padahal jelas ditulis bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu artinya bagaimana kita mengasihi sesama itu harus sama sebagaimana kita mengasihi diri kita. Ada keseimbangan. Ketika kita mau mengasihi sesama kita terlebih dahulu harus mengasihi diri kita sendiri. Kita seringkali melupakan diri kita dalam mengasihi orang lain. Kita selalu menomorsekiankan diri kita untuk mengasihi orang lain. Kita merasa bahwa terlebih dahulu kita harus mengasihi orang lain, diri kita nomor sekian. Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita mengasihi sesama itu nampak dari bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Penghargaan kita terhadap orang lain itu nampak dari penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu, ketika kita belum mampu menerima diri kita sepenuhnya, maka tentu mengasihi orang lain tidak akan berjalan. Ketika kita tidak menerima kekurangan diri kita, maka kita juga tidak akan bisa menerima kekurangan orang lain. Saya selalu bercerita bahwa dahulu saya merasa sangat tidak percaya diri terhadap diri saya sendiri. Saya selalu menomorsekiankan diri saya. Saya merasa tidak punya kemampuan apapun. Saya merasa tidak percaya diri. Tuhan tidak adil dengan saya karena saya tidak diberikan kemampuan apapun. Ketika saya mengasihi orang lain, maka yang akan saya lihat adalah potensi dia. Ketika dia memiliki potensi, maka saya akan menghargai dia. Tapi ketika dia tidak memiliki potensi seperti yang saya bayangkan, maka saya tidak akan terlalu peduli dengannya. Mengapa hal ini terjadi? Ya karena
kasih yang saya berikan, kepedulian yang saya berikan, itu didasarkan bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita belum menerima diri kita sendiri, belum mampu memproses diri kita sendiri dengan baik, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menerima orang lain. Bagaimana kita melayani orang lain, melihat orang lain, akan berdasarkan pada bagaimana kita melihat, memproses, dan menerima diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk mau mengenali diri kita, untuk mau menerima kekurangan kita, untuk mau memproses diri kita sendiri. Sehingga ketika kita sudah mau menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, maka kita pun akan mampu menerima orang lain dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Cintai diri kita, sayangi diri kita, hargai diri kita. Katakan terima kasih terhadap diri kita setiap hari. Terima kasih karena sudah berjuang. Terima kasih karena sudah menemani. Terima kasih karena mau merasakan sakit. Diri kita adalah diri yang unik di hadapan Tuhan. Maka mari kita terima dan kelola diri kita sebelum kita menerima orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.